wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita memasuki pembelajaran matematika bab turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya konsep turunan merupakan salah satu dari bagian utama kalkulus. Konsep turunan didapatkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Bahasa lain dari turunan adalah diferensial, yang merupakan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Turunan dari fungsi y sama dengan fx dituliskan dengan y aksen sama dengan f aksen x, dy per dx sama dengan dfx per dx. Definisi turunan, misal fx merupakan fungsi yang terdefinisi di R. Turunan pertama dari fungsi tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x dan ditulis sebagai f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Sifat-sifat turunan yang pertama, fx sama dengan ax pangkat n ketika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan ax n-1. Yang kedua, fx sama dengan a. Turunan dari fx sama dengan a adalah 0, sehingga semua konstanta jika diturunkan hasilnya adalah 0. Yang ketiga, fx sama dengan ux plus minus vx bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Ketika kita turunkan menjadi u aksen x plus minus v aksen x. Jadi kita turunkan satu persatu fungsinya dulu. Yang keempat yaitu fx sama dengan ux dikali vx. Ketika diturunkan menjadi u aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux. Nah, untuk yang kelima yaitu fx sama dengan ux dibagi vx. Ketika kita turunkan f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi v aksen x dikali ux per vx kuadrat. Selanjutnya adalah aturan rantai. Aturan rantai digunakan jika ada fungsi fx yang berpangkat lebih dari 2. Misalnya berpangkat 5, 10, 100. Itu kalau kita turunkan satu persatu jelas akan repot dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita menggunakan aturan rantai. Misalnya pada tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 3. Nah, kita misalkan dulu 2x plus 3-nya menjadi u, sehingga fx sama dengan u pangkat 3. Lalu untuk u aksennya sama dengan du per dx sama dengan 2. Sehingga fx sama dengan u pangkat 3, f aksen x sama dengan 3 kali u pangkat 2 dikali 2 sama dengan 6u kuadrat. Setelah ketemu 6u kuadrat, lalu kita kembalikan lagi pada permisalan. Sehingga f aksen x sama dengan 6 dikali 2x plus 3 pangkat 2. Selanjutnya yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Untuk yang fungsi naik, fungsi f dikatakan naik apabila nilai x1 dan x2 pada interval bernilai x1 kurang dari x2, bernilai x1 kurang dari x2. Maka fx1 dan fx2 atau gradien dari garis singgungnya positif, sehingga f aksen x lebih dari 0. Untuk fungsi turun dikatakan turun apabila x1 dan x2 pada interval bernilai x1 lebih besar dari x2, maka fx1 dan fx2 atau gradien garis singgungnya negatif, sehingga f aksen x-nya kurang dari 0. Pembahasan selanjutnya yakni titik stasioner. Pada titik yang menunjukkan grafik fungsi f tidak naik dan tidak turun disebut titik stasioner. Syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Adapun jenis-jenis nilai stasioner dapat diselidiki dengan turunan kedua sebagai berikut. Yang pertama, jika turunan kedua dari fx kurang dari 0, maka fungsi fx mencapai maksimum di x sama dengan x1. Dan jika turunan kedua dari fx lebih dari 0, maka fungsi fx mencapai minimum di x sama dengan x1. Dan jika turunan kedua dari fx sama dengan 0, maka fungsi fx membelok di x sama dengan x1.
Pembahasan selanjutnya yaitu masalah konseptual terkait nilai ekstrim pada kehidupan sehari-hari. Nah, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi sering disebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi y sama dengan fx diperoleh untuk x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Jika x sama dengan a adalah nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0, maka fa adalah titik ekstrim fungsi y sama dengan fx dan fa adalah titik ekstrim fungsi y sama dengan fx. Jenis nilai ekstrim dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ekstrim mempunyai maksimum jika f aksen x sama dengan 0 dan turunan kedua dari fx kurang dari 0. Sedangkan memiliki nilai minimum jika f aksen x sama dengan 0 dan turunan kedua dari fx lebih dari 0. Baik, sekian pembahasan turunan fungsi aljabar kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.